Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Namun sebelum ibadah dimulai, kita akan bersama-sama mengambil waktu saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, bersama-sama kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan sama-sama menaikkan pujian. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang yang berdosa seperti aku dan kau. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Dia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang
datanglah. Hai mari datanglah, kau yang lelah mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat marilah, kau yang sesat marilah, kau yang sesat marilah. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Baik Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan kita yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami kembali mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas kesempatan napas hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami secara cuma-cuma, sehingga kami boleh hidup sampai hari ini di sini dan kami diperkenankan untuk beribadah kepadamu. Oleh kami mohon ya Bapa, sebelum jauh melangkah di dalam menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu, kami memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripadamu. Karena kami manusia bobrok, najis, berdosa, jahat. Kami adalah orang-orang munafik di hadapan. Kami tahu yang benar, namun seringkali kami lalai melakukannya. Kami miss target dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Oleh kami mohon ya Bapa, ampuni kami dari setiap dosa, kejahatan yang kami lakukan terhadap pimpinan kami, bawahan kami, rekan-rekan sepelayanan kami, suami, istri, anak-anak kami, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka melalui tutur kata, perbuatan, tindakan kami mohon ampuni kami, kasihani kami Bapa. Karena kami bisa bersandiwara di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan semuanya tidak ada yang tertutupi. Olehnya itu ya Bapa, kami mohon ampuni kami masing-masing pribadi yang hari ini dengan jujur dan tulus merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan, pengampunan yang datang daripadamu. Terima kasih Bapa, karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus telah satu kali untuk selama-lamanya mati di atas kayu salib. Darahnya cukup dan mampu untuk menyucikan, menguduskan, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan memohon ampun. Haleluya. Amin. Kita akan masuk di dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kedarajan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan. Katakan, ku kan terbang, sebab firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Haleluya.
Haleluya. Sebab firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap langkahku. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang terambil dari nomor 136, ayat 1 sampai dengan 9, dan ayat 25 sampai dengan 26. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala ilah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala ilah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan hikmat, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Agus Santoso. Namun sebelumnya
kita bersama-sama mengangkat satu pujian, mengenalmu. Bila ku buka mataku dan kulihat wajahmu, ku terkagum. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi
segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka sebelum kita mendapatkan apa isi hati dari Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan akan berfirman kepada kami dan kami siap untuk mendengarkannya, terlebih melaksanakan firman-Mu ini dalam kehidupan hari demi hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, tadi firman Tuhan telah dibacakan oleh petugas. Dalam hal ini, firman Tuhan ini berisi tentang cara hidup dari gereja mula-mula yang berdiri oleh karena khotbah yang berapi-api, khotbah yang dipenuhi dengan Roh Kudus, khotbah yang berkuasa oleh Petrus, yang disampaikan oleh Petrus. Sehingga pada saat itu ribuan orang yang berkumpul di Yerusalem, yang berasal dari tempat-tempat penjuru dunia, ada yang dicatat dari Partia, ada yang dicatat dari Kirene, dari Mesir, Antioquia, dan yang lain sebagainya, dari penjuru dunia. Orang-orang Yahudi ini berkumpul di Yerusalem dan kemudian mendengarkan khotbah dari Petrus yang tentunya itu disampaikan dalam bahasa Aram. Tetapi yang aneh, mereka yang berbahasa dengan bahasa-bahasa lain, maksudnya adalah bahasa Partia, bahasa Mesir, bahasa Kirene, bahasa Yunani, bahasa Jawa, kalau ada ya, bahasa Indonesia, mereka nggak tahu bahasa Aram, tapi tiba-tiba di telinga itu seperti kayak ada penerjemah. Mereka tahu isi khotbah dari Petrus. Tentunya itu bukan perbuatan dari Petrus. Itu adalah anugerah Tuhan yang diberikan oleh Roh Kudus di dalam hati mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus memberikan diri dibaptis ini. Mereka kemudian memiliki cara hidup tersendiri. Cara hidup dari gereja mula-mula, orang-orang yang percaya dipanggil keluar dan percaya kepada Tuhan Yesus ini, dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai yang ke-37 ini. Cara hidup yang pertama adalah seperti
apa yang ada di dalam atau dicatat dalam ayat 32 ini. Yang dikatakan demikian. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Maksudnya apa? Memang pola dari kehidupan dari gereja pertama ini adalah seperti komunal. Yang kemudian ininya baik gitu ya. Akarnya baik. Tetapi kemudian disalah mengerti. Karl Marx itu baik. Tetapi ketika itu diresepsi, diterima dan oleh Stalin dan selanjutnya itu menjadi komunis. Ya, itu kan ekses-ekses kemudian. Tetapi memang dalam cara hidup itu mereka lebih ke arah komunal. Komunal di sini memang konteksnya begitu, tetapi kita tidak melulu kepada konteks, kepada inti, bahwa hanya satu kata untuk menggambarkan pola hidup gereja mula-mula di ayat 32 ini, yaitu kasih. Hanya satu kata itu aja untuk menerjemahkannya, yaitu kasih. Mereka saling mengasihi. Mereka tidak egosentris. Mereka tidak hanya memusatkan kepada diri sendiri, dia saja. Tetapi mereka saling mengasihi. Kalau ada yang membutuhkan, mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan apa yang dia punya untuk orang-orang yang membutuhkan itu. Satu contoh adalah di ayat 36 dan 37. Yang berbunyi demikian. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Artinya apa? Artinya adalah Barnabas itu memiliki berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan itu dia setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus ya. Setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak mau lagi menikmati sendiri berkat Tuhan itu. Dia tidak egosentris, hanya ini adalah milik aku. Berkat Tuhan memang diberikan kepada kita. Tetapi Barnabas mengerti satu prinsip. Prinsip itu adalah prinsip stewardship. Prinsip penata layanan. Berkat Tuhan memang diberikan kepada aku. Tetapi berkat Tuhan itu harus dikelola agar hidupku dapat mengasihi yang lain. Agar hidupku dapat bermanfaat bagi yang lain. Agar hidupku dapat berfungsi bagi yang lain. Sehingga tidak ada ketimpangan di dalam kehidupan kekristenan. Di luar sana memang kadang-kadang yang kaya dan miskin. Tetapi di dalam kehidupan kekristenan harusnya adalah
yang memiliki dengan kerelaan hati, karena itu bukan milik kita. Itu adalah pemberian Tuhan, berkat Tuhan bagi kita yang harus kita kelola dengan baik agar kita berfungsi bagi yang lain, sehingga memberikan kepada yang membutuhkan, melayani yang tak terlayani. Itu adalah prinsip stewardship, prinsip penata layanan. Dan Barnabas yang hidup pada saat itu dalam keadaan dunia ini, orang-orang di Yerusalem memiliki satu kelemahan di dalam keuangan, di dalam ekonomi. Barnabas rela menjadi penata layan, menjual ladang miliknya. Maksudnya enggak terus langsung wah semuanya gitu ya, enggak ya. Terus menjadi kere gitu ya, menjadi kere-kere bareng gitu ya, enggak maksudnya. Artinya adalah sebenarnya di sini prinsip stewardship tadi itu. Prinsip penata layanan. Menjual apa yang ada, sebagian yang ada dari miliknya, untuk membawa uangnya dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul, di depan kaki abdi-abdi Tuhan, di dalam gereja, dan kemudian dikelola untuk pemerataan, untuk melayani yang tak terlayani. Sehingga di ayat yang ke-34 dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Prinsip stewardship gitu sangat ditekankan pada masa itu. Jadi, berkat yang pertama yang dapat kita peroleh adalah, apakah di dalam kehidupan kita telah bermanfaat bagi yang lain? Di dalam kehidupan kita, apakah kita telah menjadi berkat bagi yang lain? Itu berkat yang pertama. Lalu yang kedua, di ayat yang ke-33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Gereja menjadi hidup jika prinsip koinonia itu ada, prinsip kebersatuan itu ada, dan kebersatuan itu membuahkan satu berkat yang pertama tadi. Biarlah kita menjadi berkat bagi yang lain. Jadi prinsip koinonia, prinsip persekutuan yang berasal dari kuasa ilahi, kuasa Tuhan lewat Roh Kudus yang disampaikan oleh Rasul Petrus tadi, itu membuahkan prinsip diakonia tadi, prinsip penata layanan. Dan yang kedua adalah prinsip marturia, prinsip kesaksian, prinsip mengabarkan Injil buat orang-orang yang membutuhkan Injil itu. Seperti yang dikatakan di sini, dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian, memberi marturia, mengabarkan Injil tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi, selain prinsip stewardship tadi,
Maka ada yang kedua, prinsip membagikan, mewartakan nama Yesus Kristus ke ujung-ujung bumi. Kita, GPEI, telah melaksanakan itu. Saya ingin GPEI tetap melaksanakan itu. Dimulai dari GPEI Sumba Barat Daya. Dan biarlah Sumba Barat Daya itu berkembang. Yang penting pusat di sini memberikan orang-orang yang akan dikirim ke sana menjadi gembala-gembala di sana. Berkembang terus. Bukan hanya di Barat Daya. Melainkan sampai ke timur ya, Sumba Timur ya. Sumba Barat, Sumba Timur. Oh iya benar. Sumba Timur. Sampai ke pulau yang lain. Dan bahkan sampai ke ibu kotanya yaitu Kupang. Biarlah terus-menerus Injil itu diberitakan. Dan kita juga memiliki stewardship tadi itu. Melayani yang tak terlayani. Kita melayani anggota-anggota gereja di sana yang membutuhkan. Itu adalah prinsip gereja yang mana ini adalah cara hidup gereja mula-mula. Kemudian di Kalimantan. Biarlah di Kalimantan juga berkembang. Berkembang dua prinsip tadi, yaitu kita melayani yang tak terlayani. Orang-orang di sana membutuhkan kita. Biarlah kita yang ada di pusat dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sana. Dan orang-orang di sana pun terus menyebarkan Injil sampai GPEI untuk memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan yang dipermuliakan sampai terus-menerus dan Tuhan dipermuliakan. Ada dua berkat yang dapat kita peroleh dari pembacaan kita pada hari ini. Yaitu yang pertama, biarlah prinsip stewardship, prinsip penata layanan dengan satu pertanyaan. Apakah kita sudah bermanfaat bagi yang lain? Kalau jawaban di dalam hati kita, nggak usah dijawab secara verbal, tetapi jawab dalam hati. Ya Tuhan, saya terima kasih. Engkau mampukan saya untuk menjadi berkat bagi yang lain. Menjadi bermanfaat bagi yang lain. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk terus melakukan itu. Dan yang kedua, biarlah kita dengan apa yang ada, baik daya kita maupun dana kita, berbicara untuk menyebarkan Injil Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus sampai ke ujung-ujung bumi. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucapkan syukur atas pembacaan dari firman-Mu. Biarlah prinsip stewardship, prinsip penata layanan, prinsip untuk menjadi berkat bagi yang lain, itu ada di dalam diri kami. Dan juga prinsip marturia, prinsip kesaksian, itu juga ada di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dan juga GPEI dapat mengembangkan pos-pos yang ada, cabang-cabang yang ada, sampai ke penjuru pelosok tanah air ini, dan bahkan sampai ke luar negeri. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapan syukur atas semuanya ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Saat ini kita diberikan kesempatan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening
atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sebelum persembahan ini dijalankan, kita bersama juga akan mengiringi dengan pujian Dalamnya Kasih-Mu Bapa. Katakan Kau yang kusembah Tuhan. Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilakan bangkit berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau pencipta kami dan kami hanya ciptaan, yang terus bergantung, berharap, berserah kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur pada saat ini ya Tuhan, kami boleh beribadah kepadamu. Kami telah memuji menyembah Engkau. Kami juga telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah diberitakan, dikabarkan oleh abdimu, anakmu, Pastor Agus Santoso pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, diberitakan, dikabarkan, boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh lakukan dengan benar, dengan giat, di dalam setiap langkah juang hidup kami. Berkati anakmu dalam kehidupan pribadinya, pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan yang buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Dan kami semua anak-anakmu yang Tuhan perkenankan, izinkan hari ini beribadah kepadamu. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat yang subur di hati kami masing-masing pribadi. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, menyerahkan seluruh pengurus gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan berkati anak-anak-Mu semuanya. Baik para pastor, majelis, penatua, diakon, aktivis gereja. Tuhan satukan hati kami, supaya kami terus melayani Tuhan dengan penuh integritas, penuh tanggung jawab, sampai akhir hidup kami masing-masing pribadi. Memiliki motivasi yang benar di dalam melayani Engkau dan umat-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk seluruh anggota gereja ini. Tuhan berkati mereka senantiasa. Di dalam setiap pergumulan hidup, tekanan hidup, oleh karena berbagai pergumulan yang menimpa mereka, yang tidak kami ketahui. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan Maha tahu apa yang digumuli oleh anak-anak-Mu. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau hadir, mengunjungi mereka, melawat mereka, dan memberikan mereka pengharapan yang teguh bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan mereka bergumul sendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu hidup di dalam kebimbangan. Karena mereka percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Karena Engkau Tuhan yang Immanuel. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan mereka. Makan, minum, pakai, tempat tinggal mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, Tuhan berkati dan cukupkan bagi mereka. Yang dalam keadaan lemah fisiknya, Tuhan Engkau pulihkan, sembuhkan. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing atau di setiap hospital hari ini. Juga kami mohon kesembuhan yang datang dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk mereka yang membangun keluarga rumah tangga. Tuhan berkati mereka, suami, istri, anak-anak. Kami juga mohon Tuhan berkati mereka sehingga rumah tangga mereka pun boleh penuh kemuliaan Tuhan. Anak-anak mereka yang sementara studi, baik secara daring atau tatap muka sementara atau terbatas, juga Tuhan Engkau berkati, kuatkan, jaga, lindungi mereka, proteksi mereka dari segala virus mematikan ini ya Tuhan. Sehingga semua boleh berjalan dengan baik karena penyertaan dan karena cinta kasih Tuhan. Berdoa juga bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan bagi mereka. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan juga berkati pekerjaan mereka. Untuk terus menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Menyerahkan gereja-gereja lokal yang ada di sinode ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati. Setiap pelayan Tuhan yang ada di wilayah masing-masing. Engkau juga tolong mereka supaya terus mengabarkan kabar firman Tuhan yang sejati. Di dalam penata layanan yang Tuhan percayakan bagi mereka masing-masing. Sehingga gereja-gereja lokal terus bertumbuh, berkembang. Secara kuantitas juga sekaligus kualitas imannya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan. Menyerahkan Yayasan Muria ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati yayasan ini. Yang terus Tuhan pakai menjadi alat yang efektif. Untuk melayani pendidikan, pelayanan, sosial, kesehatan. Dan secara holistik. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati. Para pembina pengurus. Tuhan Engkau berkati anak-anak-Mu. Dalam setiap pergumulan mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Apapun yang mereka berbuat. Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati, pulihkan bangsa kami. Dari keterpurukan yang dialami oleh karena virus corona yang melanda negeri ini. Bahkan seluruh dunia. Kami mohon Tuhan pulihkan bangsa kami ya Bapa. Kami juga bersyukur. Lalu hari demi hari kami mendengar, melihat, menyaksikan bahwa terus melandainya orang-orang yang terpapar oleh karena virus ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan biarlah beri hikmat kepada pemerintah kami untuk terus menata layani negeri ini dengan benar di dalam takut akan Tuhan. Supaya segera keluar dari cengkraman virus corona ini ya Tuhan. Sehingga bangsa ini kembali beraktivitas secara normal di berbagai lini kehidupan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Kami juga berdoa khusus untuk para nakes yang berada di garda depan untuk menolong, melayani, merawat setiap mereka yang terpapar. Tuhan, kuatkan anak-anak-Mu dan keluarga mereka supaya mereka tidak kendor semangat mereka untuk melayani sesama manusia ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surya, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup kami, gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah semuanya jadi. Jangan menurut kehendak kami, melainkan kehendak dan rencana-Mu lah yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna. Kami akan sempurnakan dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum ibadah ini berakhir, kita akan bersama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Roma 12 ayat 8. Demikian
dalam hitungan ketiga kita akan membacakannya bersama-sama. 1, 2, 3. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, berdoa Roh Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan aktivitas pekerjaan penata layanan kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita, supaya kita saling peduli, saling berbagi, menjadi berkat bagi satu dan yang lainnya, terutama di tengah-tengah situasi pandemi seperti saat ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datangnya dari Bapa di sorga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk mengambil waktu saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana
nama